Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'lim al-ifada wal istibana wal hasana tamastiki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ta'ala al-khair ittiba'a mardatihi wa qurbihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah, dan sebagaimana biasa akan dilanjutkan dengan kajian yang mana pada pekan kali ini adalah melanjutkan kajian sirah Nabawi, di mana pada pertemuan yang lalu kita sama-sama telah membahas tentang utusan-utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengantarkan surat ataupun ajakan masuk Islam kepada penguasa-penguasa yang berada di Jazirah Arabia dan sekitarnya. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas secara tuntas bagaimana Rasulullah memilih beberapa orang sahabat pilihan untuk ditugaskan mengantarkan surat-surat tersebut. Ada yang dikirim menghadap Raja Romawi, ada yang menghadap Raja Persia, ada yang menghadap ke Raja Habasyah, ada juga yang menghadap ke berbagai raja-raja yang tinggal dan menetap di sekitar kawasan Arabia pada saat itu. Dan berbagai jawaban didapatkan oleh para utusan tersebut. Ada yang menerima bagaimana apa yang dilakukan oleh para raja Kisra yang saat surat itu diantarkan kepadanya, ia menerima dakwah tersebut. Kemudian ada juga yang tidak menerima, namun tidak menolak dengan cara yang kasar, bahkan memberikan hadiah ataupun tanggapan yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa Mesir saat itu. Begitu juga penguasa Romawi, Raja Herakles, yang saat itu menghormati utusan, bahkan mengatakan bahwasanya ia tertarik hanya saja dikarenakan kondisi beliau sebagai pimpinan dari kerajaan terbesar di dunia saat itu membuat dia memutuskan untuk tidak menerima Islam, hanya saja menghormati utusan tersebut. Dan ada juga yang secara terbuka tidak menerima dan memperlakukan surat dari Rasulullah itu secara kasar, sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Persia, yang bahkan tidak hanya merobek-robek surat yang dikirim oleh Rasulullah, tapi juga meminta kepada bawahannya yang bernama Bazan, yang saat itu berkuasa di Yaman, untuk membawa Rasulullah menghadap raja tersebut untuk dihukum oleh Raja Persia. Hanya saja kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan membuat Raja Persia saat itu dikudeta oleh anaknya, dan hal itu disampaikan oleh Rasulullah kepada Bazan, sehingga kemudian Bazan ini memutuskan masuk Islam, dirinya dan semua bawahannya serta rakyat-rakyat yang memimpinnya. Bazan ini berada di Yaman, dan mereka yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi, akan datang kepada kalian ahlul Yaman, orang Yaman, sesungguhnya mereka
orang yang lemah lembut hatinya, kuat imannya. Al-imanul yamani wal hikmatul yamaniyah. Iman itu dari Yaman dan hikmah itu dari Yaman. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan hasil dari upaya menyebarkan Islam keluar kawasan Arabia, maka Rasulullah kemudian mulai fokus untuk menghadapi musuh yang paling sulit dihadapi, yaitu orang-orang Yahudi yang saat itu berdomisili di Khaybar. Jika kita telusuri di pembahasan-pembahasan terdahulu, kita ketahui bahwasanya banyak daripada penduduk Khaybar selain Yahudi asli yang tinggal di sana adalah mereka orang-orang yang diusir dari kota Madinah dikarenakan upaya mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Sehingga tak heran kalau kemudian mereka menjadikan Khaybar sebagai pusat tempat untuk menyusun strategi untuk mengalahkan dan menghancurkan kaum muslimin pada saat itu. Jadi Khaybar yang jaraknya cukup jauh dari kota Madinah menjadi pusat pengaturan siasat bagaimana caranya mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Dan apa yang mereka atur itu cukup berpengaruh dengan apa yang terjadi dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Di antaranya, kalau kita lihat pada perang terakhir sebelum terjadinya perang perjanjian Hudaybiyah, kita mendapati ada namanya perang Tariq atau yang dikenal juga dengan perang Khandaq. Dalam istilah Al-Quran, istilahnya adalah perang Ahzab. Nah, ini juga merupakan cikal bakalnya adalah hasutan atau siasat yang diatur oleh orang-orang Yahudi yang berdomisili di Khaybar, yang mana mereka ini mendatangi para pemuka suku Arab, mengajak mereka dan tentunya menjanjikan keuntungan untuk memerangi Rasulullah SAW. Sehingga pada pembahasan perang Ahzab atau perang Khandaq, kita sampaikan bahwasanya saat itu pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang terdiri dari koalisi Arab itu jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah penduduk Madinah secara keseluruhan. Mengapa? Karena mereka adalah gabungan dari pasukan-pasukan siap tempur yang berasal dari kabilah-kabilah Arab dicampur dengan pasukan yang berasal dari Yahudi. Tak cukup sampai di sana, mereka juga berupaya untuk mengajak Yahudi terakhir yang berada di kota Madinah, yaitu Bani Quraisyah, untuk berkhianat. Sehingga saat itu perang bertempat di 2 sisi, satu di luar, satu lagi di dalam. Dan ini buah daripada rancangan yang disusun oleh orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar. Rasulullah mengapa tidak mengarahkan serangannya ke sana sebelumnya? Tak lain dan tak bukan dikarenakan posisi Khaybar itu pertama cukup jauh dari kota Madinah, yang kedua ada musuh yang lebih terang-terangan memerangi kaum muslimin, yaitu orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy dari sejak Badar sampai terakhir sebelum Fathul Makkah itu terang-terangan menampakkan permusuhannya, bahkan menggerakkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Oleh karena itulah Nabi akhirnya disibukkan dengan musuh yang berasal dari Quraisy, sehingga memberikan
waktu ataupun sedikit meninggalkan urusan orang-orang yang ada di Khaybar. Maka setelah perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah memiliki perjanjian untuk tidak saling serang minimal selama 10 tahun, maka gangguan yang berasal dari Quraisy itu bisa ditekan. Lalulah kemudian Rasulullah fokus untuk mengarahkan pandangannya ke orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar. Sebelum keberangkatan pasukan muslimin menuju Khaybar, terjadi satu kondisi ataupun satu kejadian yang menunjukkan bagaimana kepahlawanan daripada para sahabat dalam melindungi hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi satu kejadian, yaitu di mana sekelompok orang yang berasal dari Ghatafan pada saat itu menyerang onta-onta Rasulullah yang saat itu sedang digembalakan ataupun diperah susunya oleh pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berasal dari Ghatafan ini dipimpin oleh seorang pemimpin mereka yang bernama Abdurrahman Al-Fajari. Dikisahkan oleh Salamah bin Al-Aqwa, pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Rabbah, yaitu pembantu beliau, untuk membawa onta-onta yang beliau miliki untuk diperah dan diberi minum di salah satu lokasi di luar kota Madinah. Maka saat itu Salamah bin Al-Aqwa mengikuti pembantu Rasulullah tersebut dengan beberapa orang pembantunya yang lain dan menaiki kuda yang dimiliki oleh Abu Talha. Tiba-tiba pagi harinya segerombolan orang yang berasal dari Ghatafan yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Fajari muncul lalu menyerang penjaga yang menjaga onta-onta Rasulullah tersebut. Lalu mereka membunuh penjaga tersebut dan merampas onta milik Rasulullah. Ini penciloncan, orang yang hendak merampok, dan ini banyak sekali terjadi di masa tersebut. Maka saat itu Salamah bin Al-Aqwa ini memanggil Rabbah dan mengatakan, kamu naiklah ke kuda milik Abu Talha ini, paculah dan temui Abu Talha, sampaikan kepadanya bahwasanya onta-onta milik Rasulullah dicuri. Maka Rabbah ini menggebar kuda milik Abu Talha tersebut mencari bantuan untuk menyelamatkan onta-onta milik Rasulullah. Sementara Salamah bin Al-Aqwa naik ke atas bukit lalu berteriak meminta tolong kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi tersebut, lalu kemudian memadahi rombongan yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Fajari ini. Dipanahi. Saking banyaknya panah yang dilemparkan tersebut, sampai-sampai rombongan Abdurrahman Al-Fajari ini tunggang langgang melarikan diri, meninggalkan onta-onta milik Rasulullah. Salamah kemudian tidak melepas, dia merasa bertanggung jawab, dia kejar sendirian, tapi tentunya pakai siasat. Pada saat dia kehabisan batu dalam pengejaran tersebut, pada siang harinya ia mendapatkan bahwasanya mereka sedang berlindung di bawah sebuah bukit. Maka Salamah bin Al-Aqwa ini melempari mereka dengan batu sehingga mereka keluar dari persembunyian tersebut. Pada saat ia sedang menggerakkan orang tersebut, datanglah rombongan
yang dibawa oleh Abu Talha, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Aqram, kemudian Abu Qatadah, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Aqram ini posisinya di depan. Pada saat mereka sedang menyibak-nyibak semak-semak yang ada di depan mereka, tiba-tiba mereka bertemu dengan rombongan orang-orang yang hendak mencuri onta Rasulullah ini. Sehingga kemudian antara Abdurrahman Al-Bajali dengan Aqram ini saling berhadapan, sehingga Aqram ini diserang oleh Abdurrahman Al-Bajali karena dikira ini orang yang mengejar mereka. Karena tidak siap, akhirnya Aqram ini terbunuh dan syahid dalam posisi tersebut. Lalu Abdurrahman Al-Bajali melanjutkan serangannya menuju kepada Abu Talha. Namun Abu Talha yang sudah siap tersebut sanggup mengatasi Abdurrahman Al-Bajali, lalu kemudian berhasil menaklukkan Abdurrahman Al-Bajali hingga terbunuh. Melihat pimpinan mereka terbunuh, rombongan yang dipimpin oleh Abdurrahman ini kocar-kacir, melarikan diri menuju ke Ghatafan. Melihat mereka melarikan diri, Salamah tidak tinggal diam. Seharusnya sudah cukup di situ aja. Enggak, dia merasa bertanggung jawab, maka dia kejar rombongan tersebut itu sendirian, Pak. Ini kita melihat bagaimana mentalnya para sahabat itu. Bukan kaleng-kaleng, satu orang lawan segerombolan, dikejar. Sampai kemudian rombongan tersebut mau mampir ke satu danau yang dikenal dengan Zulqarat. Maka Salamah tidak tinggal diam, lalu melempari rombongan tersebut sampai tak satu pun di antara mereka ada yang sempat minum. Nah, pada saat mereka melarikan diri, Salamah hendak mengejar, Rasulullah datang. Maka Salamah menghentikan langkahnya menemui Rasulullah SAW. Kata Salamah, "Ya Rasulullah, berikan aku pasukan, akan aku tangkap mereka semua." Kata Nabi, "Cukup Salamah, cukup. Engkau sangat luar biasa. Bayangkan satu orang ngejar segerombolan rampok, satu orang saja." Kata Nabi, orang yang engkau kejar itu, orang-orang tersebut kemungkinan sudah sampai di kampung mereka, Ghatafan. Maka Nabi mengatakan satu perkataannya yang luar biasa heroik. Beliau mengatakan bahwasanya sebaik-baik penunggang kuda hari ini adalah Abu Qatadah, dan sebaik-baik pasukan pejalan kaki adalah Salamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, inilah bagaimana kita melihat mental para sahabat Rasulullah SAW yang mereka ini ternyata lost dah, orang takutnya udah gak ada lagi. Kalau kita pikir-pikir, yang penting orang itu udah pergi, udah cukup aman. Enggak. Bagi seorang Salamah, ini orang sudah berani mengganggu barang Rasulullah, milik Rasulullah, maka mereka harus diusir, ditangkap, dan dihukum tanpa memikirkan keselamatan pribadinya. Maka tak heran kalau Rasulullah memuji Salamah ini dengan pujian yang memang layak dan pantas untuk didapatkan oleh Salamah. Dan ini baru satu dari sahabat. Dari sekian banyak sahabat Nabi di masa itu, ini baru satu, dan ini levelnya bukan level Umar, bukan level Ali, bukan level Khalid. Ini sahabat yang mungkin jarang dikenal oleh yang lain. Mungkin banyak yang nggak tahu dengan Salamah ini. Tapi kita lihat ternyata seorang Salamah saja memiliki kemampuan mental, keberanian yang luar biasa. Wajar kalau kemudian para sahabat
masanya sahabat itu disebut dengan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Generasi yang benar-benar berani, generasi yang benar-benar memiliki mental yang sangat kuat. Nah, ini adalah kejadian yang terjadi menjelang keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Khaybar, di mana Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya lalu memilih. Untuk perang Khaybar ini Nabi tidak mengizinkan sembarangan sahabat atau pasukan yang ikut. Nabi tidak mengikutkan orang-orang munafik di dalam peperangan ini, tidak. Hanya orang-orang pilihan saja dari puluhan ribu ataupun belasan ribu sahabat yang ikut, yang masuk dalam Islam, dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah saat itu hanya terpilih sekitar 1.400 sahabat yang diberangkatkan menuju Khaybar. Dan mereka ini adalah orang-orang pilihan yang akan kita lihat bagaimana aksi mereka pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Usi nafsi wa